Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam sejahtera, salam harmoni. Baik, kami perwakilan dari Fakultas Kedokteran akan membahas terkait PKMM yang kami ajukan, yaitu dengan judul Program Pelatihan Akupresur bagi Tunanetra di Yayasan Pendidikan Tria Raba. Adapun susunan dari kelompok kami yaitu Dewa Ayu Ariduyanti, selanjutnya Komanggian Patni, lalu Anak Agung Rahiri Pramanta Adi, dan saya Madendri Nyarta. Adapun peta konsep dari PKM kami yaitu bab 1 akan membahas terkait pendahuluan, bab 2 akan membahas terkait gambaran umum masyarakat sasaran, bab 3 akan membahas terkait metode pelaksanaan, dan bab 4 akan membahas terkait biaya dan jadwal kegiatan. Oke, baik, latar belakang. Keterbatasan kemampuan melihat merupakan gangguan dalam fungsi penglihatan atau yang sering kita sebut dengan tunanetra. Tunanetra disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor endogen dan faktor eksogen. Salah satu tempat bagi penyandang tunanetra untuk berkumpul yaitu Yayasan Pendidikan Tria Raba. Dalam Yayasan Pendidikan Tria Raba, para tunanetra diajarkan terkait teknik vokal dan juga teknik musik. Perlu adanya keahlian khusus lainnya yang kiranya dapat menambah potensi diri bagi penyandang tunanetra. Salah satunya yaitu akupresur. Akupresur merupakan metode pengobatan Cina. Akupresur menggunakan pijatan jari pada titik meridian untuk memperlancar proses peredaran darah pada sistem tubuh dari pasien. Harapan kami, para penyandang tunanetra dapat menjadi lebih produktif, aktif, dan dapat menggunakan ilmu yang dibagikan secara maksimal. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang tersebut, kami merumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama, kurangnya produktivitas para penyandang tunanetra, dan yang kedua adalah kurangnya keahlian para penyandang tunanetra. Tujuan dari program kami yang pertama yaitu mampu meningkatkan keahlian para tunanetra berupa teknik akupresur, dan yang kedua yaitu mampu meningkatkan para penyandang tunanetra dapat menjadi lebih produktif. Luaran yang diharapkan mampu membuat para penyandang tunanetra menjadi mempunyai keahlian khusus, serta penyandang tunanetra dapat menjadi lebih produktif, aktif, dan dapat menggunakan ilmu yang dibagikan secara maksimal. Adapun manfaat dari PKM ini yaitu bagi responden menjadi bahan pertimbangan dan masukan yang bermanfaat untuk meningkatkan produktivitas para penyandang tunanetra, dan bagi akademis dapat dijadikan bahan lanjutan guna menambah wawasan dan pengetahuan serta referensi bahan penelitian lanjutan. Oke, baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik. Untuk sekarang saya akan menjelaskan gambaran umum masyarakat sasaran. Adapun untuk tempat dilaksanakannya PKM kami yaitu pada Yayasan Pendidikan Tria Raba di Jalan Serma Gede nomor 11, Sanglah, Denpasar, Bali. Next. Yayasan Pendidikan Tria Raba didirikan pada tanggal 6 September 1957 oleh Bapak Ida Bagus Mantare, Ida Yu Putru Surayin, dan Bapak Iketut Mandre. Yayasan ini bergerak di bidang Sekolah Luar Biasa Negeri Bagian A Tunanetra dan Panti Guna Tria Raba. Adapun yayasan ini bergerak di bidang kesejahteraan sosial bagi anak penyandang tunanetra untuk berinteraksi serta untuk tumbuh dan berkembang. Next. Adapun anggota yayasan ini terdiri dari 10 orang laki-laki dan 15 orang perempuan tunanetra dengan kisaran umur 7 hingga 20 tahun. Next. Adapun untuk keseharian anak-anaknya yaitu ada vokal, bermain musik, tabuh, dan musikalisasi puisi. Next. Adapun latar belakang yayasan. Jadi sebagian orang masih mempunyai pandangan bahwa tunanetra tidak berguna dan hanya membuat masalah saja bagi masyarakat. Padahal ketunanetraan bukanlah hambatan dalam meraih prestasi, karena tentunya seorang tunanetra memiliki bidang keahlian pada berbagai bidangnya. Anak-anak penyandang tunanetra sangat membutuhkan bantuan pengasuhan dan mendapat perhatian. Next. Baik, untuk berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode pelaksanaan. Yang pertama ada teknis pelaksanaan. Yang pertama kita akan menyamakan persepsi antar tim penyusun program melalui kegiatan diskusi yang telah kita lalui bersama. Kemudian ada pun konsultasi secara aktif dengan dosen pembimbing. Next. Kemudian kita akan mempersiapkan mekanisme secara daring, kemudian mempersiapkan platform seperti Zoom untuk pelaksanaan kegiatan, mengirimkan alat dan bahan yang akan digunakan saat pelatihan, melakukan koordinasi aktif dengan mitra. Dalam hal ini kita akan koordinasi dengan Yayasan Pendidikan Tria Raba, kemudian melakukan kerjasama dengan pihak lain. Dalam hal ini adalah orang yang berkompeten dalam teknik akupresur, kemudian melakukan program pelatihan akupresur sesuai jadwal. Next.
Kemudian kita akan menyusun beberapa agenda penunjang yang dapat mengoptimalkan ketercapaian tujuan program. Kemudian melakukan program lanjutan dan evaluasi secara berkala, dan yang terakhir membuat laporan hasil evaluasi. Next. Kemudian ada pun tahapan pelaksanaan. Yang pertama kita akan mempersiapkan mekanisme secara daring dikarenakan kondisi saat ini yaitu pandemi. Pada tahap ini pula kita akan mempersiapkan platform yang akan digunakan. Kemudian kita akan mempersiapkan dan melakukan pengiriman alat dan bahan. Pada tahap ini kita akan melakukan pembelian dan persiapan alat yang akan digunakan, kemudian kita akan mengirimkan kepada mitra agar tetap dapat melakukan pelatihan. Kemudian melakukan koordinasi dengan mitra dan narasumber. Pada tahap ini kita akan melakukan koordinasi mengenai kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan kepada mitra agar acara dapat berjalan dengan lancar. Kemudian melakukan sosialisasi dan juga penyuluhan, di mana kita akan melakukan sosialisasi penyuluhan mengenai materi-materi pelatihan yang akan dilakukan untuk menanamkan materi-materi yang akan nantinya dibutuhkan pada saat pelatihan. Kemudian pada tahap kemudian kita akan melakukan pelatihan, di mana pada tahap ini kita akan terdiri dari 3 tahapan, yaitu yang pertama, pelatihan umum, di mana para tunanetra akan diajarkan mengenai tekanan-tekanan oleh narasumber atau orang yang ahli dalam bidangnya. Kemudian ada pelatihan terbimbing, di mana tunanetra akan diajarkan atau dibimbing dalam melakukan teknik-teknik acupressure. Yang ketiga ada pelatihan mandiri, di mana tunanetra akan diberikan kesempatan untuk mempraktekkan sendiri, namun masih diawasi oleh petugas. Kemudian selanjutnya yaitu kita melakukan evaluasi. Pada tahap ini kita akan melakukan evaluasi di tahap sosialisasi dan juga tahap pelatihan, di mana agar dapat dapat memahami dengan baik. Kemudian, next. Adapun gambar dari kayu pijat acupressure, di mana ada genggam pijat tubuh acupressure roller massagers, kayu trigeminal pijat scraping stick, portable acupressure pijat melengkung kayu pijat roller, di mana untuk fungsi umumnya di sini untuk memperbaiki kualitas tidur, meredakan rasa nyeri, memperlancar aliran darah. Next. Nah, kemudian ada pun gambar dari pijatan acupressure. Nah, di sini kita bisa lihat adanya penekanan, di mana tujuan penekanan ini pada titik-titik acupressure adalah melancarkan aliran darah ke seluruh tubuh dan juga dapat meredakan dari stres. Next. Kemudian untuk selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Baik, selanjutnya yaitu mekanisme pelatihan secara daring. Nah, di mana yang pertama tentunya melakukan koordinasi dengan narasumber atau orang yang sudah berkompeten dalam acupressure untuk menunjang kegiatan kita. Nah, selanjutnya diperlukannya alat dan bahan. Oleh sebab itu, kami akan mengirimkan alat dan bahan kepada Yayasan Pendidikan Diraba agar dapat melakukan pelatihan dengan baik dan benar. Karena pelatihan ini dilakukan secara daring, kami akan menyiapkan platform juga untuk menunjang dalam kegiatan tersebut. Selanjutnya, yaitu melakukan sosialisasi secara daring. Nah, di mana metode yang dilakukan yaitu sama seperti webinar pada umumnya, menggunakan platform di mana narasumber akan menjelaskan dan seluruh peserta dapat mendengarkan dengan baik. Nah, selanjutnya yaitu melakukan pelatihan secara daring. Nah, di mana pada tahap ini prosesnya atau metodenya sama seperti sosialisasi menggunakan platform yang telah tersedia. Nah, di mana pelatihan ini terdapat 3 tahap yang nantinya akan saya jelaskan lebih lanjut. Selanjutnya yaitu melakukan evaluasi. Nah, di mana evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui apakah materi yang kita berikan dalam pelatihan sudah diresap dengan baik oleh peserta ataupun tidak. Next. Nah, selanjutnya yaitu kegiatan sosialisasi. Nah, di mana di sini terdapat 5 kegiatan. Yang pertama yaitu tentunya memperkenalkan kelompok kami, kelompok PKM kami yang meliputi jenisnya, tujuan, dan manfaat dari kegiatan yang dilakukan ini. Nah, yang kedua yaitu pengenalan acupressure oleh narasumber itu sendiri. Yang ketiga yaitu manfaat acupressure untuk tubuh. Yang keempat yaitu pengenalan titik-titik acupressure secara sederhana. Yang terakhir yaitu melakukan evaluasi menggunakan kuis maupun tanya jawab. Dan juga dapat ditambahkan mendapatkan hadiah sebagai penyemangat bagi peserta-peserta yang mengikuti kegiatan pelatihan ini. Next. Nah, di mana kegiatan pelatihan terdiri dari 3 tahap, yaitu pada tahap pertama yaitu pembelajaran atau pelatihan umum, tahap kedua yaitu pembelajaran atau pelatihan terbimbing, tahap ketiga yaitu pelatihan mandiri. Next. Di mana anggaran biaya yang kami cantumkan yaitu sebesar Rp6.290.000. Next.
Nah, di mana jadwal kegiatan yang kami lakukan yaitu terdapat 6 kegiatan, yaitu menyamakan persepsi, menyiapkan metode, bekerja sama dengan mitra, baik itu narasumber atau lainnya, mengirimkan alat dan bahan, melakukan program pelatihan akupressure, melakukan program latihan akupressure, setelah itu membuat laporan hasil evaluasi. Next. Nah, di mana di sini daftar pustaka yang kami cantumkan. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami dapat sampaikan. Akhir kata kami ucapkan Om Santi 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 Om.